kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Derit pintu berbunyi. Anet segera menghapus air matanya, menyembunyikan foto Aldo di balik keranjang. Kemudian wanita itu menatap seorang pria bertubuh gagah yang masuk ke dalam kamarnya. "Tumben sekali kamu berada di dalam kamar. Keluarlah, aku mau tidur siang," pinta Kevin dengan nada ketus. Sontak Anet beranjak dari posisinya, langsung berjalan cepat menuju ke pintu. "Tunggu!" Namun sebelum berhasil melakukan itu, Anet menghentikan langkahnya. Wanita itu melirik ke arah pergelangan tangan yang sudah dicengkram oleh Kevin. Dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya, Anet segera menoleh ke arah pria itu. "Kau menangis?" Jantung Anet berdetak dengan kencang. Dalam sekejap, wanita itu berubah menjadi gugup. Tidak. Kenapa kamu berkata seperti itu?" Anet balik bertanya. Kevin mengernyitkan dahi, menyorot wajah Anet dengan tatapan selidik. Hal itu membuat Anet semakin cemas saja. Kevin terkekeh. Kemudian pria itu menarik kembali tangan Anet, menyuruhnya untuk kembali duduk di ranjang. "Kamu sama sekali tak punya bakat berbohong. Ayolah, ceritakan apa masalahmu." Kini aura kekhawatiran mulai terpancar dari pria itu. Namun Anet tetap saja bungkam, tak mau membuka mulutnya. Hal itu membuat Kevin bingung. Matanya menyelidiki sekitar, mencari-cari jawaban itu yang tak kunjung terlontar dari mulut Anet. Senyumannya merekah. Tatapan Kevin terhenti ke sebuah bingkai yang sebagiannya tersembunyi di balik keranjang. Dengan sigap, Kevin segera mengambil bingkai itu, lalu menatap Anet yang tampak gelagapan. "Seharusnya aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu rindu dengan Aldo, bukan?" Walaupun dalam keadaan mulut tertutup, Anet mengangguk pelan sebagai jawaban atas tebakan yang Kevin berikan. Namun, kini Anet tak lagi menggantungkan harapan yang tinggi, mengingat berkali-kali ia telah dikecewakan oleh Kevin. "Kau mau bertemu dengannya?" Anet mengangguk sekali lagi. Tak seperti biasanya, wajah wanita itu sama sekali tak memancarkan kebahagiaan. Sebaliknya, Anet tampak murung. Ia tahu apa yang akan Kevin katakan. Seperti biasanya, pria itu selalu saja memberikan harapan palsu padanya. "Baiklah, aku akan mempertemukanmu dengan Aldo. Kali ini mungkin aku serius." Kalimat itu membuat kedua mata Anet membelalak kaget. Wanita itu menatap wajah Kevin yang menyungging senyuman manisnya. "Sungguh, kapan aku bisa menemuinya?" Kevin mengangguk. 4 hari lagi. Wajah Anet menjadi murung kembali. Kevin terkekeh. Kemudian pria itu memegang dagu Anet, memaksanya untuk menatap kedua matanya. "Ayolah, aku punya alasan mengatakan hal itu. Begini, nanti malam aku akan pergi ke luar kota untuk mengurus bisnis. Kamu tahu bukan, aku bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskanku untuk selalu terhubung ke dunia luar. Tenang saja, aku berjanji akan mengabulkan permintaanmu." Anet melirik sebuah jari kelingking yang terangkat dari tangan Kevin. Dengan ragu, wanita itu menautkan kepunyaannya dengan pria itu. Kevin tersenyum. "Baiklah, janji sudah dibuat. Jika aku ingkar, kamu pantas menghukumku. Aku sama sekali tak keberatan dengan hal itu." Kedua mata Anet kembali menitikkan air mata. Kali ini bukan air mata kerinduan yang ia teteskan, melainkan air mata kegembiraan. Tanpa sadar, Anet memeluk tubuh Kevin dengan erat, membuat pria itu sedikit kaget dengan aksi mendadak yang gadis itu lakukan. Tak urung, Kevin membalas pelukan itu tak kalah hangat. Terima kasih." Malam ini adalah malam di mana Kevin memutuskan untuk berangkat ke luar kota.
Pria itu harus bergegas sebelum matahari terbit, jadi Kevin berangkat lebih awal dari yang telah direncanakan. Hal itu tentu saja sangat merepotkan, apalagi jika harus berkemas-kemas semua barang-barangnya. Untungnya kedua tangan Anet tak luput untuk membantu suaminya itu. "Bagaimana? Apakah ada yang tertinggal?" tanya Anet memastikan. "Aku sudah mengecek semuanya dengan sangat teliti, jadi aku yakin tak ada barang yang tertinggal," jelasnya. "Terima kasih karena sudah membantuku." Anet mengangguk, menyunggingkan senyumannya. "Asal kamu tak ingkar kepadaku, aku akan selalu membantumu," ucap Anet. Kini giliran Kevin yang mengangguk paham. Kemudian sebuah kalimat tak sadar ia lontarkan dari bibirnya, membuat Anet menjadi sedikit salah tingkah, merasa canggung dengan apa yang pria itu ucapkan. "Kamu adalah wanita yang baik." Seketika suasana menjadi hening sejenak. Tak ada yang membuka mulut, memecah kesunyian yang menyelimutinya. Kevin menggaruk kepalanya yang tak gatal, sedang mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. Bisa-bisanya ia mengucapkan kalimat itu tanpa sadar, namun Kevin akhirnya bisa keluar dari situasi tak mengenakan ini. Mengandalkan klakson mobil dari sopirnya, pertanda bahwa perjalanannya akan segera dimulai. Sepertinya aku akan berangkat sekarang. Kamu tak apa-apa tinggal di rumah sendirian?" Anet mengangguk. "Tak apa, aku bisa menjaga diriku sendiri," ucapnya. Kevin menghembuskan nafas lega. Kemudian pria itu menyalami istrinya sebelum berjalan mendekati mobil yang akan mengantarkannya itu. Kevin melambaikan tangan, dibalas dengan Anet yang juga melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, mobil putih itu berjalan menjauhi rumah Kevin, menuju ke arah selatan di mana perbatasan kota berada. Anet tersenyum, lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. 1 menit berlalu seusai pengumuman di bandara dikumandangkan. Setelah menerobos puluhan orang yang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam kendaraan terbang itu, akhirnya wanita itu berhasil masuk dan menduduki tempatnya. Dering ponselnya berbunyi, menandakan jika ada seseorang yang menelponnya. Wanita itu merogoh tas, mengambil benda pipih yang tergeletak agak dalam di sana. Setelah berhasil menggenggam benda itu, wanita itu segera mengangkat telepon yang diterimanya. "Halo," ucapnya sebagai kalimat pembuka. Dari seberang sana terdengar suara yang lebih cempreng lagi, membuat wanita itu harus menutup satu matanya dan menjauhkan ponsel dari telinga. "Hei, aku dengar kau akan pulang ke Indonesia hari ini. Sungguh, itu berita yang luar biasa." Bibir wanita itu menyunggingkan senyum. "Iya, dari mana kau tahu akan hal itu?" tanyanya balik. "Ada banyak informasi yang bisa aku dapatkan dari teman-temanmu yang lain. Oh ya, bagaimana dengan oleh-olehnya? Kau pasti tak mengingkari janji kita, bukan? Gaun-gaun cantik dari Paris itu tak sabar akan aku coba," berseru riang. "Bersabarlah sedikit, tentu saja aku tak akan mengingkari janji. Dan, oh iya, bukankah sudah berkali-kali aku memperingatkan kau untuk menjauhkan bibir lantangku dengan ponsel ketika bertelepon? Mungkin kau harus merekam suaramu sendiri, lalu mendengarkannya supaya kau sadar akan hal itu." Bukannya marah, wanita di seberang sana terkekeh geli. "Lucy, terima kasih sudah perhatian padaku. Baiklah, aku akan melakukan perintah kau di panggilan selanjutnya. Oh ya, sepertinya aku tak bisa berlama-lama sekarang. Malam ini adalah malam di mana kita semua mengadakan pesta di rumah Johnny. Kau tahu, kedua orang tua pria itu tak ada di rumah. Jadi, kami semua boleh bermain-main di tempat yang sangat luas itu." "Casey, cepatlah, kau sudah berada di toilet selama 15 menit. Terdengar suara orang lain yang menggema di sana.
Tunggu, kau berada di kamar mandi? Lucy mengernyitkan dahi, bertanya dengan nada heran. Bersabarlah sebentar. Ya, tentu saja aku memilih tempat yang sepi untuk menelponmu. Kau pasti hanya akan mendengar suara disko dan para wanita yang menjerit dengan histeris. Dengan suara cemprengmu itu, semua yang kau katakan tak mungkin terjadi. Dan ya, setidaknya aku dapat membayangkan bau alkohol ketimbang bau busuk dari dalam toilet yang lupa disiram. Nyahlah, bukan hanya kau satu-satunya yang memakai ruangan itu, Cass, tegur Lucy. Casey terkekeh geli. Baiklah, aku akan menutup telepon ini. Sampai jumpa di Indonesia, my best friend. Tanpa basa-basi, Casey segera mematikan sambungan tanpa menunggu balasan dari Lucy. Wanita itu menggelengkan kepala, heran melihat sikap dari temannya yang super aktif. Lucy memasukkan kembali ponselnya, mengingat penerbangan akan segera dimulai. Tak ada yang diperbolehkan untuk memulai panggilan. Lucy melirik jam tangan emasnya, melihat jarum jam yang telah menunjukkan pukul 7 dini hari. Wanita itu menyandarkan kepalanya di kursi, menatap langit-langit pesawat sembari memikirkan seorang pria. Ya, Kevin Octaviano. Selama 1 tahun ini, Lucy tak pernah mengangkat panggilan dari pria itu. Bukan tanpa alasan tentunya. Semua itu karena Lucy disibukkan dengan kegiatannya di Paris dan beberapa negara lain untuk mengurus pekerjaannya. Tuntutan pekerjaannya di luar sanalah yang membuat Lucy harus bersikap seperti tidak punya pasangan. Jadi, Lucy benar-benar sulit meluangkan waktu untuk terhubung ke dunia luar. Bersabarlah, aku pasti akan menemuimu, sayang, gumam Lucy. Setibanya di Indonesia nanti, wanita itu berencana untuk memberikan kejutan kepada Kevin, sekaligus meminta maaf kepada pria itu karena sudah mengabaikannya. Lucy sangat yakin Kevin pasti akan menerima alasannya itu, mengingat pria itu merupakan pria yang paling pengertian. Jadi Lucy tak perlu cemas akan hal itu. Semuanya akan kembali seperti semula.